Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan terminologi hadis, mata kuliah ilmu hadis. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Ikhwan, biasa dipanggil Taufik, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuki ke pembahasan, yaitu terminologi hadis. Terminologi hadis adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek terkait dengan hadis, seperti sanad, matan, mutawatir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan hadis. Di dalam fungsi dan kedudukan hadis di sini memiliki 4, yaitu pedoman hidup, penjelas Al-Quran, memperkaya pemahaman, dan pelestari sunnah. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pedoman hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, memberikan petunjuk dalam menjalankan ibadah dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua yaitu penjelasan Al-Quran. Hadis memperjelas dan memberikan penjelasan rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih membutuhkan interpretasi. Yang ketiga yaitu memperkaya pemahaman. Hadis memberikan pemahaman yang lebih luas dan detail tentang ajaran Islam, mengenal akhlak, adab, dan berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ialah pelestari sunnah. Hadis berfungsi sebagai penjaga dan pelestari sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi keutuhan dan keautentikan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu dalil kehujatan hadis. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu kesesuaian dengan Al-Quran, sanad yang tersambung, konsistensi pemberi hadis, dan kualifikasi perawi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hadis kesesuaian dengan Al-Quran. Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sanad yang tersambung. Hadis harus memiliki sanad yang jelas dan terhubung secara langsung dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, konsistensi pemberi hadis. Pemberi hadis yang konsisten dan dipercaya memiliki upaya menjaga keautentikan hadis yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu kualifikasi perawi. Perawi hadis yang memiliki kualifikasi yang baik dan diakui kejujurannya dalam menjelaskan hadis. Pentingnya hadis dalam Islam. 1. Sumber hukum. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, memberikan landasan hukum dalam berbagai aspek kehidupan agama Islam. Yang kedua, penjelasan ajaran Rasulullah. Hadis menjelaskan ajaran yang lebih rinci dan mendalam tentang sunnah dan praktik kehidupan Rasulullah SAW. Yang ketiga, warisan budaya. Hadis juga merupakan bagian dari warisan budaya Islam yang menyatukan umat dalam tradisi dan amalan yang sama. Metode penyebaran hadis. Di sini terdapat 3 metode penyebaran hadis, yaitu tulisan tangan, cetak, internet. Yang pertama yaitu tulisan tangan. Awalnya hadis disebarkan melalui tulisan tangan dalam bentuk kitab dan risalah. Yang kedua yaitu metode penyebaran hadis dengan cetak. Dengan ditemukannya mesin cetak, hadis mudah disebarkan melalui catatan buku yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Islam. Selanjutnya, internet. Perkembangan teknologi membuka akses lebih luas dalam menyebarkan hadis melalui internet dan media sosial. Pentingnya mengamalkan hadis. Di sini pentingnya mengamalkan hadis terdapat 4, yaitu
meneladani Rasulullah, kedalaman iman, panduan hidup, dan penjaga ajaran Islam. Yang pertama yaitu meneladani Rasulullah SAW. Dengan mengamalkan hadis, kita dapat meneladani perilaku dan akhlak mulia Rasulullah SAW. Yang kedua, kedalaman iman. Mengamalkan hadis memperdalamkan iman kita dan meningkatkan kecintaan kepada Islam. Yang ketiga, panduan Islam, panduan hidup. Hadis memberikan panduan praktis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu penjaga ajaran Islam. Dengan mengamalkan hadis, kita turut serta dalam memelihara dan menjaga keautentikan ajaran agama Islam. Kata terminologi hadis, fungsi dan kedudukan hadis, serta pentingnya mengamalkan hadis adalah hal-hal yang harus dipahami dan dihayati oleh umat Islam sebagai pedoman hidup dan penjaga warisan budaya Islam. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.